Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku pengen bahas soal Canon 5D Mark II, 5D Mark II. Jadi ini aku dapat second. Biasanya orang kalau misal cari second itu yang nggak tahu ding biasanya atau enggak, tapi kalau aku misal aku cari barang second, aku pasti bakal nyari kelemahan barang tersebut. Soalnya ketika pabrikan bikin barang, nggak mungkin dia bikin barang yang sengaja jelek, pasti dibagus-bagusin, iklannya dibagus-bagusin, reviewnya dibagus-bagusin. Cuman ketika kita nyari barang, aku saranin carilah pakai keyword kelemahan barang tersebut. Jadi buat ngawalin review 5D Mark II di 2020 ini, aku pengen jelasin dulu soal kelemahan dari kamera ini. Oke, 5D Mark II ini aku dapet second, kondisinya second. Waktu itu SC-nya, shutter count-nya sekitar 22.000 dengan harga 6,9 juta. Harganya 7, sekian, aku agak lupa nawarinya, cuman nawar lah, akhirnya kena di harga 6,9 juta body only. Oke, masuk ke kelemahan pertama sebelum kita bahas kelebihan-kelebihannya nanti ya. Masuk ke kelemahan pertama. Kelemahan pertamanya adalah kamera ini nggak cocok buat kamu yang ngejar foto sport. Foto sport itu biasanya kan butuh yang continuous foto cepet kan, klak 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 klak. Nah, 5D Mark II ini dia cuman bisa 3,9 frame per second. Jadi 1 detik itu sekitar 4 foto doang. Sementara kamera-kamera lain banyak banget yang 1 detik itu bisa 10 foto, 12 foto, 15 foto. Kalau misal buat sport mungkin banyak miss-nya kali ya. Pelan banget men. Jadi kalau misal nyari yang burst fotonya gede, saranin nggak usah nyari ini. Terus yang kedua adalah AF point-nya. Mana sih? Nah ini kelihatan. Mana. AF point-nya dia itu cuman 9. Jadi autofocus point-nya itu sebelum pakai 5D Mark II ini, tadinya aku pakai 7D, 7D. Itu akhirnya aku pengen upgrade, pengen punya full frame, akhirnya carilah 5D Mark II ini, dan setelah dapet banyak nyeselnya, salah satunya di AF point-nya. Di 7D, jadi 7D itu kalau nggak salah rilis tahun 2009, sedangkan ini rilis tahun 2008. Terpaut 1 tahun lah sekitaran, 1 tahun rilis. 7D itu udah punya 19 AF point. Jadi kalau misal mau ganti-ganti fokus pointnya tuh lebih gampang. Sedangkan ini cuma 9. Nggak enaknya cuma punya 9 adalah ketika misal pengen fokusnya di pojok, misal pengen fokus di sini, sedangkan auto fokus pointnya nggak ada, kita harus ke sana dulu buat ngambil fokus pointnya. Habis itu baru balik lagi ke sini dengan ditahan setengah, jadi fokus pointnya ngelock. Habis itu geser ke komposisi foto yang kita mau. Habis itu baru dijepret. Lama banget men. Limitasi atau minus yang ketiga ya, 3 lah kalau nggak salah, yang selanjutnya gitu. Yang selanjutnya adalah videonya itu mentok di Full HD 30 fps, 30 frame per second. Jadi dari kameranya kita cuma dapat di 1080 30, 1080 24 sama 480 30. Jadi kalau misal mau fokus utamanya mau ngambil video yang frame per secondnya mungkin agak tinggi gitu, mungkin di 60 atau 120, this is not for you man. Ini dokumentasi kali ya, mungkin kalau zaman dulu mungkin lebih ke ini kamera buat dokumentasi gitu. Jadi ya bisa buat video, tapi ya gitu doang. Minus yang selanjutnya, minus yang keempat insya Allah. Jadi hampir semua, sebenarnya nggak cuman kamera ini doang, hampir semua termasuk 7D ku yang lama itu juga kelemahannya yang aku nggak terlalu suka adalah dia timernya cuman bisa ngambil satu gambar doang. Jadi ketika kita cuman sendirian, kita mau foto pakai timer gitu kan, ketika timer dipencet misal pakai 10 detik, setelah 10 detik plek, foto sekali. Nah
Sebenarnya bisa diakalin pakai namanya Magic Lantern, harus install Magic Lantern di sini. Cuman pembahasan Magic Lantern next aja kali ya. Minus yang selanjutnya, yang kelima. Minusnya adalah ini men. Jadi memori yang dipakai 5D Mark II ini pakainya CF Compact Flash. 7D juga pakai compact flash juga sama. Jadi di kamera-kamera DSLR Canon yang lebih baru biasanya ada dua opsi, mau pakai CF atau mau pakai micro SD. Jadi ada dua slot gitu dan itu bisa dipakai barengan. Cuman kalau di 5D Mark II ini dia cuma punya satu slot dan isinya CF. CF ini dia harganya lumayan mahal. Ini SanDisk Extreme Pro 32GB. Aku beli tuh kalau nggak salah harganya sekitar 700 atau 800 ribu. Cuman buat memorinya doang. Minus yang selanjutnya, aku udah lupa minus yang keberapa. Jadi hampir ya semuanya sih, semua kamera full frame terutama yang Canon. Jadi Canon itu punya ada dua jenis lensa yang dia EFS sama EF. EFS itu cuman bisa dipasang di APS-C yang crop factor doang. Jadi yang bukan full frame, kamera yang bukan full frame itu nggak bisa dipasang di sini. Nggak bisa dipasang di sini. Ini cuman bisa dipasang, jadi ada EF lens. EF lens itu bisa dipasang di APS-C dan di full frame juga. Nggak enaknya adalah nanti bakal aku liatin di pas nyobain sama lensanya, hasil gambarnya. Jadi aku ceritain dulu. Ketika kalian masang lensa EF ke body full frame, itu bakal ada vignette-nya di focal length 14 atau 15 ke bawah. Jadi ketika kalian punya lensa, jadi aku ada tuh lensa Tokina 1116 ketika dipasang di 11 mm, dia bakal ada vignette-nya di sampingnya. Jadi gambarnya kotak gitu kan, di sekitar sini itu hitam. Nggak full, nggak bisa full. Pilihan lensanya mahal. Jadi minus selanjutnya adalah full frame itu lensanya mahal. Minus yang selanjutnya udah banyak banget minusnya. Minus yang selanjutnya ketika aku pakai ini aku baru sadar kalau aku jadi berharapnya gini, aku pindah ke full frame itu pengennya adalah punya kamera dengan HDR dynamic range yang lebih tinggi. Bagian-bagian yang kena shadow gitu kadang tetap teksturnya masih dapat, yang highlightnya tinggi juga teksturnya masih dapat. Itu biasanya kamera yang bagus kayak gitu. Cuman kalau pakai ini jangan terlalu berharap kali ya. Udah ngomongin minus mulu, kita beranjak ke kelebihannya, pros dan con. Tadi connya udah, sekarang pro-nya. Jadi yang pertama dari harga ya. Biasanya orang kalau misal mau beli sesuatu dia kan pasti pilih harganya dulu, lihat harganya dulu, habis itu bandingin dengan harga yang sama, lihat yang didapat bedanya kayak apa. Nah, tadi aku udah bilang pas awal aku dapat ini seharga 6,9 juta body only, satu baterai, box, strap, nggak dapat strap ding, nggak dapat strap, ini strapnya aku punya sendiri, nggak dapat memori, jadi cuma body sama baterai doang. Reasonable price lah buat ukuran DSLR yang full frame. Ini harganya lumayan murah. Aku nggak bilang termurah, soalnya selain ini juga aku masih ada full frame lain yang lebih murah. Kalau di kelasnya Canon itu ada 5D Mark I Mark I yang klasik, jadi biasanya dipanggil yang klasik. Cuman minusnya yang klasik itu dia nggak bisa view image, jadi layarnya nggak terlalu berguna. Jadi ketika foto kita nggak bisa review foto kita kayak apa. Balik lagi ke zaman pakai roll film itu kan, yang motonya pakai feeling. Kelebihan yang kedua adalah bodinya itu udah pakai magnesium alloy kalau nggak salah, magnesium alloy. Jadi lumayan rugged lah, lumayan kuat, lumayan kalau misal jatuh nggak yang panik banget gitu. Tapi ya minusnya jadi lumayan berat, tapi oke sih, bodinya masih bagus. Ini tahun 2020, kamera tahun 2009, berarti udah 11 tahun ya, 11 tahun dan nggak ada lecet sih kayaknya. Kayak mungkin ya nggak pernah dijatuhin juga, tapi ya nggak ada lecetnya. Aman lah pokoknya.
Dan kelebihan yang utama yang kenapa aku masih punya ini, masih punya nggak aku lepas lagi gitu kan. Kelebihannya adalah dia hasil gambarnya oke banget. Jadi aku nggak, kalau misal nyarinya buat still image, buat yang foto gitu, ini masih superior abis, masih worth it banget men. Dan beberapa klien, aku nggak tahu kalau di tempat kalian kayak apa, tapi di beberapa klien di sini, di tempatku itu mereka sering lihat fotografer itu dari besar kameranya. Jadi semakin gede kameranya dianggap semakin profesional gitu. Jadi 5D Mark II ini kan dia gede banget, apalagi kalau dipasangin lensa yang gede gitu tambah gede kelihatan profesional gitu. Tapi ya berat aja gitu. Oke, kayaknya kayak gitu aja reviewnya, plusnya nggak terlalu banyak. Oke, conclusion, kesimpulannya, kamera ini buat siapa? Buat kamu yang pengen hasil fotomu. Jadi mungkin kamu udah punya, bukan buat pemula, buat kamera yang banyak minusnya. Ini harganya masih lumayan mahal dibandingin dengan kamera-kamera entry level mungkin kayak 1300, 1000D yang atau 700. Pas tadi lihat-lihat, sebelum bikin video ini aku sempat lihat-lihat pasar kamera second kayak gitu. Aku sempat lihat Canon 750D itu ada yang jual nggak nyampe 3 juta udah dapat lensa. Itu kalau misal buat pemula mungkin harga segitu udah lumayan lah ya. Kalau misal apalagi kalau budget kalian minim, kalau budget kalian lebih gitu emang nggak masalah gitu kan. Cuman kalau misal budget kalian minim, dengan harga hampir 7 juta kalian cuma dapat body doang, kalian harus mikir lensa lagi. Ini nggak terlalu cocok buat kalian. Ini biasanya mungkin kalau menurutku lebih cocok buat kalian yang udah emang pengen lebih profesional, yang kalian tadinya pakai APS-C atau pengen butuh kamera cadangan, kamera tambahan. Kalian bisa cari ini. Mungkin kalian udah punya 6D atau kamera yang lebih sangar gitulah. Terus kalian butuh kamera cadangan in case kamera utama kalian bermasalah. Dengan harga yang lumayan murah kalian bisa dapat full frame buat harga segitu di tahun 2020. Speknya masih lumayan sangar, bodinya masih lumayan sangar, masih kelihatan profesional banget pegang ini. Oke sih kalau menurutku, jos lah pokoknya. 5D Mark II ini kayaknya nggak bakal aku jual deh udah. Oke, kayak gitu aja video hari ini, biar nggak kepanjangan. Nanti contoh foto sama aku nggak punya kitnya, nggak punya lensa kitnya. Jadi nanti aku bakal coba ambil foto dan video pakai beberapa lensaku. Nanti mungkin ada yang pengen beli ini pakai 85 mili. Aku ada 85 mili. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Hasil foto dan hasil videonya kayak apa. Itu di video selanjutnya aja ya. Oke lah, kayak gitu aja video kali ini dulu. Habis ini mau nyuci. Kalau misal suka video ini, jangan lupa like. Kalau misal nggak suka, dislike nggak apa-apa, 2 kali. Dislike 2 kali. Kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau ditambahin, silahkan di kolom komentar. Itu tombol subscribe jangan dianggurin juga. Kalian tahu harus ngapain. Sampai jumpa di video selanjutnya.